Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bertemu di dalam pelajaran keempat dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Bagaimana pengalaman para pemirsa sekalian mempelajari mengenai kematian? Apakah makin positif dan juga berpengharapan atau makin takut? Karena ada beberapa komen yang saya baca begitu ya, malah pelajaran ini harusnya tidak membuat kita takut mati. Amin. Apa pendapat para pemirsa sekalian? Kita akan lanjutkan lagi di pelajaran keempat ini melihat bahwa mempelajari tentang keadaan orang mati tidak hanya menghibur, tapi juga melindungi, dan pelajaran kali ini memberikan pengharapan. Topik pelajaran keempat adalah mengenai harapan perjanjian lama. Untuk membahas pelajaran minggu ini, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Kawasan Barat, Jawa Kawasan Barat. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Ada salam dari beberapa jemaat yang sudah menuliskan komennya di YouTube, jadi saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu saya akan minta Pendeta Berhitu untuk sapa mereka, memberikan semangat dalam mempelajari Sekolah Sabat. Ada dari Sabah, Malaysia, dan juga Queensland di Australia. Itu adalah dua negara tetangga kita yang menonton juga. Dan kalau dari Indonesia, ada dari Sulawesi Utara, Jemaat Mapanget Barat, Pionir Sario, Jemaat Pimpin, Jemaat Pionir Kayu Roya, dan juga di Papua ada Jemaat Kepi dan juga Jemaat Nabire. Lalu ada Bukit Zaitun di Lat Dalam. Semakin meriah, kita lihat penontonnya makin banyak juga. Apakah ada salam dan juga semangat yang bisa Pendeta Berhitu sampaikan kepada mereka? Shalom untuk teman-teman yang ada di tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Ivy. Salam kenal, tetap semangat mempelajari firman Allah, karena kita akan bertumbuh saat kita mempelajari firman-Nya setiap hari. Sering-seringlah mampir ke YouTube Uni Indonesia Kawasan Barat, kita sama-sama bisa dikuatkan. Amin, terima kasih Pendeta. Semoga next time ada dari Jawa Kawasan Barat juga yang say hi kepada kita ya. Pendeta Sony, ada salam mingguan ya, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi para pemirsa yang memberikan komentar di kolom komen. Harapan kami dengan adanya video ini kita akan lebih dekat kepada Tuhan dan boleh mengimplementasikan yang firman kita. Tetap semangat, maju terus dalam iman. Terima kasih. Amin, terima kasih. Saya akan bacakan ayat inti pelajaran kita minggu ini sebelum nanti Pendeta Edwin Berhitu akan berdoa membuka pelajaran kita. Dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Pendeta Edin, silakan. Baik, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang rahmani, Allah yang kami sembah, puja dan puji. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau masih berkenan atas kami, sehingga kami masih memiliki kehidupan, nafas kehidupan Allah masih karuniakan atas kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu bersama. Urapilah setiap kami, bahkan narasumber dan juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Maka kiranya Roh Suci-Mu itulah yang akan memberikan penerangan atas kami, sehingga kami mengerti maksud-maksud firman Allah diberikan atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan bagi para pemirsa, untuk pertanyaan yang telah masuk di episode yang lalu akan kami tanggapi di akhir dari episode kali ini. Jadi mari kita berdiskusi bersama sebelum kita melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam 3 pelajaran terakhir, kita melihat ada 2 konsep besar yang bertentangan. Dunia mengajarkan ada keabadian jiwa alami. Jadi setelah mati, masih ada jiwanya dan mungkin direinkarnasi atau pergi ke dunia lain dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali teorinya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa setelah mati, jiwa itu tidak ada gitu ya. Nafas hidup kembali kepada Allah
dan malah nanti akan ada hidup kekal setelah kebangkitan orang mati. Itulah dua konsep yang berlawanan. Dan ternyata ketika membahas kebangkitan orang mati, itu kita tidak perlu langsung pergi ke perjanjian baru, tapi di perjanjian lama pun sudah ada konsep-konsepnya. Makanya judul pelajaran kali ini adalah Harapan Perjanjian Lama. Kita akan melihat kok bisa tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Daud, Yesaya, walaupun tidak pernah melihat orang dibangkitkan, mereka percaya ada kebangkitan suatu saat nanti setelah orang mati. Apa dasarnya? Apa yang membuat mereka yakin? Dan apa harapannya bagi kita? Apakah itu menjadi milik kita juga? Itulah kurang lebih apa yang akan kita diskusikan di pelajaran keempat ini. Kita langsung ke hari Minggu. Saya akan ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Kita akan melihat Ayub ketika dia mengatakan, aku akan melihat Tuhan. Itu adalah topik di hari Minggu. Apa dasarnya Pendeta Situmorang? Ayub yakin gitu ya, bahwa dia akan melihat Tuhan walaupun saat itu kondisinya sakit-sakitan gitu ya, kehilangan anak, pokoknya sangat-sangat terpuruk gitu. Tapi dia yakin dia akan melihat Tuhan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai Ayub, maka satu hal yang pasti, Ayub merupakan salah seorang nabi, atau kita boleh katakan salah satu nabi yang mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan namanya dalam bahasa Ibrani, apa itu? Sefer Iyov. Artinya apa? Permusuhan atau yang dimusuhi. Nah, saya berpikir kenapa namanya jadi Sefer Iyov? Siapa yang musuhi dia? Dan ternyata walaupun mungkin antara kelahirannya sampai kepada peristiwa ini ada interval waktu, namun kita bisa melihat bagaimana akhirnya setan berusaha untuk apa? Menjatuhkan dia. Ketika Eva bertanya apa yang membuat dia yakin, maka satu hal adalah pengalaman dia bersama dengan siapa? Dengan Allah. Coba kita akan lihat. Ketika Ayub dicobai, maka satu kalimat yang ditulis oleh penulis pelajaran yang sangat luar biasa ini tuh Alberto Tim mengatakan begini. Coba bisa dibaca paragraf kedua, Ivy. Yap. Ayub tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat dari pergumulan kosmik yang mendalam antara Tuhan dan iblis. Disiksa oleh perjuangan itu, Ayub menyesali kelahirannya sendiri dan berharap dia tidak pernah dilahirkan. Namun kesetiaannya yang tanpa syarat kepada Tuhan diungkapkan dengan baik dalam kata-kata, meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya kepadanya. Bahkan membayangkan bahwa hidupnya akan segera berakhir, dia tetap yakin bahwa kematian tidak akan memiliki kata akhir. Dengan keyakinan yang kuat, dia menyatakan bahwa meskipun dia akan mati, penebusnya suatu hari akan berdiri dan dia, Ayub sendiri, akan melihat Tuhan dalam tubuhnya sendiri. Sedikit lagi. Ini adalah gambaran yang tidak salah lagi tentang kebangkitan. Ayub tanpa syarat, Ayub dengan imannya mengikut Tuhan. Itulah yang membuat dia sangat yakin. Bahkan tulis pelajaran dengan mengutip buku Ayub pasal 3 dan Ayub pasal 13 secara langsung mengatakan bahwa setelah Abraham mungkin iman yang paling kuat, yang yakin akan Tuhannya, bahkan dikatakan di sini coba ekspresi tulisannya dalam Ayub pasal 13, meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya kepadanya. Berbeda dengan kita manusia ya, kita bertuhan, kita menyembahnya dengan harapan apa? Berkat banyak, oke? Kita bertuhan, menyembah dia, kita masuk surga. Kita bertuhan dengan harapan apa? Semuanya enak. Dan ketika kita menderita, ketika kita mengalami problema, apa yang kita katakan? Tuhan, di mana lu Tuhan? Contoh, Tuhan dari kecil saya akan hidup saya begini-begini ya. Tuhan, saya waktu kuliah memelihara sahabat, tapi saya belum dapat kerjaan. Tuhan, keluhan semua. Tapi coba lihat, ayo, instead of dia arguing with God atau bertanya kepada Tuhan, kalimat yang luar biasa dikatakan apa? Meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya kepadanya. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Amin, terima kasih. Pendeta Sony Situmorang tadi menekankan pentingnya pengalaman hidup bersama Tuhan, itu yang membuat Ayub yakin. Pendeta Edwin Berhitu, boleh tolong tambahkan, pengalaman hidup seperti apa gitu yang bisa membuat kita yakin bahwa
walaupun di dunia ini hidup susah gitu ya, seperti Ayub, tapi hidup kekal Tuhan tidak akan meninggalkan kita juga kok. Dan itu yang diyakini oleh Marta gitu ya, ketika Lazarus mati, dia bilang Tuhan nanti akan bangkitkan. Apa dasarnya, apa pengalaman hidupnya? Silakan pendeta. Iya, jadi saya paling senang pepatah Indonesia yang klasik, Allah bisa karena biasa, ya. Oke. Jadi kenapa Ayub bisa memiliki keyakinan yang begitu kokoh bahwa ia bisa bertemu dengan Allah, bahwa ia nggak bersalah dan sebagainya. Bahkan tadi Marta yakin banget gitu ya, akan ada kalau Yesus datang pasti sembuh, Yesus ada dia bisa bangkit. Itu keyakinan itu bisa terpupuk karena terbiasa hidup dekat dengan Tuhan, dalam tanda kutip dengan Yesus saat itu. Untuk Marta ya, Ayub dekat dengan Allahnya. Bayangkan kalau kita dengar cerita Ayub ya, setiap kali anak-anaknya bikin pesta, dia bikin mesbah ya, dia panggil anak-anaknya, doakan, aduh moga-moga anak-anakku dibersihkan dari dosanya. Siapa tahu waktu pesta dia bikin salah, bikin dosa. Jadi kecenderungan hati Ayub senantiasa kepada Tuhan, yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dan itu everyday, setiap hari. Sama dengan Marta, kita ingat sahabat-sahabat Yesus ini nempel terus sama Yesus, dan saya yakin hal yang sama untuk saya pribadi, Ivi. Kalau kita juga dekat dengan Yesus setiap hari, kita mulai peka dengan Yesus, maka kita yakin. Contoh lah, Pendeta Sony lah, mungkin Ivi belum merasakan. Pendeta Sony misalkan, sudah ada istri, saya ada istri. Kenapa kita hafal istri kita, pasangan kita? Karena setiap hari kita bersama dengan istri kita, suami kita. Kita peka, keinginan istriku apa ya? Keinginan suamiku apa ya? Nah, sama kita nih istri, Allah di surga adalah suami kita. Kalau kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka dan kita tahu, aku yakin lah. Ada statement nih, terakhir kayak Evi misalkan, enggak, istriku atau suamiku itu orang hebat, dan mungkin dia selingkuh. Dia yakin, kenapa? Karena setiap hari bersama dengan pasangannya. Nah, mungkin ilustrasi ini menolong, Ivi ya. Nah, kenapa tadi Ivi tanya, apa sih membuat keyakinan si Ayub? Ya, saya mengamati hal seperti itu. Amin. Para pemirsa suka sekali ilustrasi pendeta. Jadi kalau ada cerita-cerita, kisah-kisah lain yang bisa membuat kita lebih mudah mengerti firman Tuhan, sangat-sangat welcome ya. Jadi kita lanjut langsung ke hari Senin. Itu tadi kisah Ayub. Tapi pemazmur juga memiliki kepercayaan yang sama. Malah di Mazmur 49 dia katakan ada kekuatan dari kubur gitu ya, bahwa bisa membangkitkan orang mati. Nah, ini dasarnya apa lagi? Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke kepercayaan atau keyakinan sang pemazmur ini. Baik, pertama kita harus mengetahui penulis buku Mazmur siapa? Salomo atau Daud? Daud. Ya, Daud. Lalu ketika Daud menulis Mazmur pasal 49, maka itu merupakan satu ekspresi dari apa? Dari apa yang dia alami sebelumnya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Mazmur begitu yakin akan kebangkitan terakhirnya? Jawabannya ada di kalimat berikutnya, yaitu apa? Berbeda dengan mereka yang binasa tanpa jaminan. Nah, dengan kata lain, Daud merasa bahwa dia sudah punya jaminan. Sehingga paragraf pertama dan paragraf kedua yang selama ini orang-orang percayai. Apa itu orang percayai? Percaya tentang kepercayaan palsu, orang bodoh, harta benda. Saudara bisa baca di paragraf pertama. Percaya, paragraf kedua bicara kepada apa? Hal-hal yang mistis, bahkan dikatakan di sini. Tetap paragraf kedua, coba Ivy boleh baca paragraf kedua. Ya. Tetapi orang-orang bodoh lupa bahwa kehormatan mereka lenyap dan bahwa mereka binasa seperti halnya binatang. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Nah, ini kontradiktif ya. Jadi inilah yang saat ini dunia yakini. Tapi Daud, dia sangat yakin. Kalau saudara baca Mazmur pasal 49, maka judul perikopnya adalah kebahagiaan yang sia-sia. Mengarah kemana?
Kalau Anda baca lebih jelas lagi, dia akan mengatakan bahwa ketika orang fokus hanya kepada harta duniawi, ketika orang fokus hanya kepada hal-hal yang semu, ketika orang fokus hanya kepada hal-hal yang menyenangkan diri atau keinginan daging, ketika orang fokus dikatakan kepada kegelimangan dunia, kepada jabatan, kepada lain, tapi melupakan Tuhan. Apa yang dikatakan Daud? Itu adalah kebodohan. Jadi, Mazmur pasal 49 atau nyanyian Daud ingin menekankan kepada kita secara tidak langsung, bahkan secara langsung saya katakan, untuk memfokuskan hubungan dengan Tuhan dibandingkan yang lain. Membuang semua sinetron-sinetron duniawi ya. Saya pernah katakan, coba lihat di YouTube sekarang, prank-prank hantu kuntilanak, prank-prank orang bangkit dari kubur. Ada juga YouTube yang seolah-olah dengar suara dari kubur. Yang lain-lain yang dibuat itu apa? Jauhkan dari kita. Kenapa? Karena setan sekarang tidak menyerang secara frontal langsung atau direct attack katanya. Tapi apa? Dia akan membuat hiburan secara perlahan akan menyeruak ke dalam hati kita untuk mendoktrinasi iman dan pikiran kita untuk apa? Untuk menggoyangkannya. Intinya, Daud menganggap semua itu adalah kebodohan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, sudah sangat lengkap sekali. Mari kita fokus ke kategori orang-orang bodoh ini, Pendeta Edwin Berhitu. Karena kalau dilihat-lihat, jangan-jangan ini kita gitu ya, terlalu berfokus kepada rumah, kehormatan, kita lupa gitu ya bahwa kita ini debu tanah suatu saat akan mati. Dan pendeta tadi juga menyinggung mengenai bahwa pengalaman hidup itu sehari-hari gitu ya, jangan tunggu sampai nanti deh kalau udah tua gitu ya mau bertobat gitu ya, nanti Tuhan selamatkan dan lain-lain. Boleh pendeta tolong tambahkan supaya kita jangan jatuh ke kategori orang-orang bodoh ini. Ya memang Raja Daud ini hebat ya, seperti pendeta Sony tadi katakan ya. Kembali seperti ilustrasi saya tadi, Daud dan Ayub ini memiliki kemiripan, memiliki kesamaan karena mereka punya satu potensi diri yang jarang dimiliki oleh orang lain. Mereka memfokuskan hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan dua-dua adalah bukan orang biasa saja. Ayub di sana orang kaya raya, betul ya. Daud di sini pun raja, tentunya juga kaya raya ya, banyak sekali hartanya. Tapi oleh karena mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga mereka nggak mikirkan lagi itu. Harta itu harta Tuhan yang kasih. Nah, seperti Ivy tadi katakan bahwa siapa sih orang-orang bodoh ini? Ya bisa juga kita, Anda dan saya, saat kita lebih mencondongkan hati kita, kita rasa ini usaha kita rasa nyaman, wah kita udah kumpulkan harta, mungkin maaf ya, bagi mungkin beberapa teman-teman yang mungkin sedang kerja keras untuk menggapai ke arah sana, tidak salah juga, tetapi saat kita berpatokan, kita berpegang kepada kekayaan bahwa kita bisa ini, bisa itu, pada akhirnya saat kita mati, kita dibilang toh kita kembali kepada debu. Apa mobil kita, harta kita, uang kita akan masuk ke dalam peti jenazah kita? Tentunya tidak ya. Dan kalaupun masuk beberapa ke peti jenazah, apa ada gunanya? Tidak ada gunanya. Dan itulah keyakinan yang dibangun oleh Ayub dan juga oleh Daud. Makanya pelajaran kita mengatakan Daud mengutip, pelajaran kita mengutip pernyataan daripada Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhanku. Saya pikir ini sesuatu yang kalau kita sampai punya world view, cara pandang seperti ini, maka tentunya kita tidak akan seperti orang-orang bodoh yang tadi Ivi katakan. Ya, artinya kita bersandar kepada hal-hal itu dengan kenyamanan, kita yakin itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih abadi, dan itu sama sekali tidak ada itu. Betul sekali, dan aku rasa itu pelajaran yang sangat penting bagi orang muda gitu ya, karena ada satu istilah zaman sekarang, I could sleep when I die gitu. Jadi kalau istirahat ya udah nanti kalau udah mati aja gitu. Kalau sekarang mumpung masih muda, sehat, ada waktu gitu ya, nanti dikejar lah yang bisa dikejar. Jadi itu kita aminkan bersama. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Dari Samudra Raya Bumi. Masih dari keyakinan sang pemazmur. Kita lihat lagi Raja Daud. Sepertinya di sini Raja Daud tidak peduli bagaimana dia mati gitu ya. Ada orang mengatakan, aduh Tuhan kalau boleh saya nggak mati kecelakaan gitu ya. Nanti kasihan siapa yang mau kubur. Mungkin orang nggak tahu gitu ya. Di luar kota dan lain-lain, atau jatuh dari pesawat, nanti
badannya nggak ketemu dan lain-lain. Tapi sepertinya Raja Daud dia tidak peduli tentang itu, Pendeta Sony Situmorang, Iya. karena dari samudera raya bumi pun Tuhannya bisa membangkitkan dia kembali. Silakan Pendeta. Baik, kata atau kalimat dari Samudra Raya menurut penulis Pelajaran Sekolah Sahabat Alberto Tim itu keren dipahami secara harfiah sebagai apa? Kiasan tentang kebangkitan fisik Raja Daud di masa depan. Kenapa? Kenapa dia gunakan kata dari Samudra Raya bumi? Coba kalau bicara Samudra Raya itu mengarah kepada apa? Lautan ya. Iya. Benar nggak? Oke dong. Ini dia bilang apa? Samudra Raya bumi. Kalau kita mau berpikir lebih kritis sedikit, mungkin bumi itu identik dengan tanah. Atau sedangkan kalimat Adam sendiri, Adam itu artinya the man, apa? Manusia yang berasal dari debu. Nah, ini kalau kita hubung-hubungkan ya, tapi saya nggak mau pakai ilmu cocokologi, tapi kita fokus kemana? Ke Alkitab saja. Nah, Daud meyakini dan ekspresi Daud mengatakan itu bukan tanpa pergumulan. Bahkan saya katakan pengalaman Daud merupakan satu pengalaman yang sangat apa ya, sangat bisa kita katakan seperti roller coaster, ya. Dia mau dibunuh, dia diasingkan, dia dihina, diremehkan, begini akhirnya apa? Tuhan pakai dia. Bahkan ketika Daud menulis Mazmur pasal 49 dan juga Mazmur 71, dia menulis, dia mengekspresikan bahwa dia mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya. Oke. Bukan apa? Bukan hanya pergumulan yang biasa. Namun, apa yang membuat dia apa? Membuat dia kuat. Dia mengingat bagaimana Tuhan apa? Tuhan melindungi dia pada masa yang lampau. Mungkin biar lebih enak dengarnya baca mungkin IV paragraf kedua sama paragraf 3 bagian bagian A. Boleh dibaca. Di tengah pergumulannya, pemazmur menemukan penghiburan dan kepastian dalam mengingat bahwa Tuhan telah memeliharanya di masa lalu. Pertama, ia menyadari bahwa Tuhan telah menopangnya sejak lahir dan bahkan mengeluarkannya dari rahim ibunya. Kemudian dia mengakui bahwa Tuhan telah mengajarinya sejak masa mudanya. Dengan kepastian bahwa Allah adalah batu karang dan bentengnya, pemazmur memohon kepadanya, "Jadilah perlindunganku yang kuat, yang kepadanya aku dapat terus berlindung." Perhatikan kalimat. Kalau saudara baca, inilah kelihayan dari apa? Alberto Tim menulis, mengatur kalimat saudaraku. Dia buat buka Mazmur 71 di atas, lalu mendukungnya dibikin Mazmur 71 ayat 3. Jadi berputar dia bikin ayat. Untuk apa? Untuk mengekspresikan bagaimana iman Daud, bagaimana penjagaan Tuhan kepada Daud yang diekspresikan dalam tulisannya. Tidak heran Raja Daud merupakan penulis buku yang paling banyak mungkin di Alkitab setelah Rasul Paulus, atau mereka imbang-imbang lah berdua kan. Hanya bedanya Daud fokus kepada hubungan dia dengan Tuhan, apa yang dialaminya, pengalamannya. Rasul Paulus kebanyakan menulis surat penguatan, surat cinta kasih, surat convincing letter kepada apa? Jemaat-jemaat di Asia Kecil, ya. Dan Daud secara langsung mengatakan apa? Ketika Tuhan memelihara aku pada masa yang lalu, seperti kutipan Ellen G. White ya, saya lupa di mana, maka aku tidak perlu khawatir akan masa depan. Bahkan dikatakan apa? Dari samudera raya pun, apa dikatakan? Bumi pun, saya tidak akan khawatir apa akan terjadi pada kehidupan saya. Intinya apa? Inilah mungkin IV Pastor Edwin, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kalimat Rasul Paulus sangat sangat pas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Artinya tidak berpikir mati, artinya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kan begitu pelajaran minggu lalu ya. Intinya seperti kita bahas sama-sama, dalam Tuhan nggak ada apa, tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Masalah banyak, hadapi itu. Bilang sama masalah itu, saya punya Tuhan yang besar. Terima kasih Ivy. Amin, sangat menguatkan sekali. Itu mengingatkan saya kepada satu statement juga yang terkenal dalam bahasa Inggris mengatakan, "It doesn't matter how you die, but it matters how you live." Sepertinya maksud saya Raja Daud mengerti akan pernyataan tersebut ya. Kapan saya dia bisa mati karena musuhnya banyak, tapi dia bilang yang penting hidup saya ingat masa lalu gitu ya, bagaimana Tuhan sudah kuatkan saya. Nah, pendeta ada komen nggak pendeta tentang statement tadi? It doesn't matter how you die, but it matters how you live. Iya. Jadi sebenarnya kalau itu ada juga di pelajaran kita ya, kenapa Daud atau statement itu menjadi
menjadi hal yang sangat Daud ikuti ya. Ada satu statement yang bagus nih. Kemudian dia mengaku bahwa Tuhan telah mengajarinya sejak masa mudanya. Itu biarannya kedua di baris yang terakhir. Apa artinya? Ia sangat percaya. Coba bayangkan Ivy, Pendeta Sony, dan saya ya. Saat kita masih kecil, saya begitu menaruh trust dengan Tuhan, dengan orang tua kita. Kadang kita harus gandeng tangan orang tua kita, dan orang tua membawa kemana saat dia berjalan. Kita trust. Saat kita sekolah SD, kita trust orang tuaku ada uang sekolah untuk aku. Jadi hal itulah yang diajarkan kepada Daud, dan Daud merasakan Tuhan mengajari sampai sejauh itu. Ya, saya bilang sama istri saya, Ivy, saya juga nggak takut mati. Pelajaran lalu ya, sahabat lalu, saya bilang sama istri saya, nanti kalau saya mati, gak usah dikubur, saya bilang. Kamu bakar saja, buang lauk itu debunya jauh-jauh, supaya kamu nggak ingat saya, dan kamu tetap kokoh dalam iman. Kenapa? Kita nggak takut mau kapan saja, dan itu yang dirasakan oleh Daud. Kenapa? Karena kita merasakan semua itu datangnya dari Tuhan. Mau apapun yang kita kerjakan, kita hidupi, pengalaman masa lalu bersama dengan Tuhan itu yang membuat Daud itu begitu kokoh dalam pendirian dan statement tadi itu. Sehingga itu juga menjadi bagian kita nih saat sekarang ini, nggak perlu takut sebenarnya. Gitu loh. Kalau kita, kecuali tadi Evi, hati kita tiap hari memiliki kecenderungan berdosa, kita jauh daripada Tuhan, saya yakin kita punya ketakutan, sehingga kita takut untuk menjalani hidup. Kita sekarang tidak takut, ini betul-betul. Nah, saya kutip ada sahabat saya kalau bicara, ini Tuhan Yesus dengar. Saya juga katakan Evi dan besok itu Yesus dengar, bahwa saya tidak pernah takut. Kalaupun Tuhan ambil sekarang, ambil Tuhan. Tapi hidup saya tetap berkarya bagi Tuhan. Saya mau Tuhan doa saya jadi berkat bagi orang lain. Nah itu yang juga saya yakin dilakukan oleh Daud. Sehingga dia rasa nggak pernah takut untuk mengalami hal kematian itu. Amin. Terima kasih Pendeta sudah menguatkan. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Kita kembalikan lagi di diskusi Sekolah Sahabat nanti. Apa yang ditakutkan dari kematian? Gitu ya. Kalaupun masih takut, boleh di-share. Semoga bisa menguatkan satu sama lain. Kita lanjut ke hari Rabu. Sekarang kita akan melihat Yesaya. Yesaya tahu orang mati akan hidup. Itu judul pelajaran kita di hari Rabu. Tapi dia mengkategorikan orang mati. Ada orang mati, orang benar yang mati, dan orang jahat yang mati. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh bantu kita untuk masuk ke sini. Apa yang dimaksudkan dengan Yesaya orang mati akan hidup? Baik, orang mati akan hidup. Nah, ini beda. Jadi, saya ingin katakan lagi, Ayub, Daud, sekarang ke Yesaya. Nah, ini merupakan, saya tidak katakan ini progresif iman dari masing-masing orang ya. Tapi ketika Yesaya menulis ini, maka yang pertama kita ingat, kalau saya tidak salah, arti nama Yesaya ada berhubungan dengan keselamatan. Keselamatanku atau keselamatan, kita dicek ya, sambil ini keselamatan. Kalau saya tidak salah, saya masih ingat itu. Namun, yang saya ingin tonjolkan pada pelajaran inilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya mengenai dua hal. Pemirsa di rumah, ketika Anda ingin mempelajari pelajaran hari Rabu, cukup Anda baca Yesaya pasal 26 ayat 14 dan 19. Kenapa? Yesaya membuat suatu perbedaan yang besar antara orang yang percaya, orang mati yang percaya, dan orang mati yang tidak percaya. Nah, hanya judulnya dikatakan mati akan hidup. Benar, dua-duanya akan hidup. Hanya masalahnya, satu akan menerima kehidupan yang kekal, satu akan menerima kematian yang kekal. Benar ya? Artinya itu doktrin kita. Makanya dikatakan ketika Yesus datang nanti, berdoalah kita akan bangkit pada kebangkitan yang pertama pada waktu kedatangan Yesus. Tapi berdoalah kita agar jangan kita bangkit pada kebangkitan yang kedua, yaitu apa? Setelah Yerusalem baru turun. Kenapa? Oke, saya akan kembali ke sini. Jadi tidak usah kembali dulu. Yesaya 26 mengkontraskan perbedaan nasib orang jahat. Oke, mungkin paragraf pertama bagian A, Ivy baca, lalu paragraf ketiga bagian A, Ivy baca, lalu paragraf keempat bagian A juga dilanjutkan, Ivy. Boleh, Ivy? Oke.
Yesaya 26 mengontraskan perbedaan nasib orang jahat dan orang benar. Di satu sisi, orang jahat akan tetap mati tanpa pernah dihidupkan kembali, setidaknya setelah kematian kedua. Mereka akan dimusnahkan sepenuhnya dan semua ingatan mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Lanjut, di sisi lain, orang benar yang mati akan dibangkitkan dari kematian untuk menerima upah mereka yang diberkati. Yesaya 25 menyoroti bahwa Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya dan menghapuskan air mata daripada segala muka. Oke, sangat jelas ya, sangat jelas. Sangat-sangat jelas mati akan hidup mengarah ke sana. Hanya masalahnya di bagian manakah kita? Terus terang, ini merupakan satu aplikasi yang sangat relevan dalam keimanan kita pada saat ini. Intinya begini para pemirsa, ketika kita belajar sekolah sahabat, maka kita diarahkan untuk memilih, melihat yang mana yang jadi patron saya, siapa yang saya ikuti. Ingat, Ayub punya masalah besar. Kedua, Yesaya punya masalah besar, Mazmur punya masalah besar. Daud, saya katakan, bahkan Daud punya dosa-dosa yang mungkin melebihi dosa-dosa kita. Tapi apa yang dia buat? Ketika dia memilih untuk mengikut Tuhan, memilih untuk meyakini apa yang Tuhan lakukan pada masa lalu, memilih untuk tetap setia, maka kita lihat hasilnya. Bagaimana dengan Anda? Itu dari saya. Terima kasih, Ivy. Amin. Nah, di bagian bawah hari Rabu, kita ditantang untuk memikirkan kebalikannya, gitu ya, Pendeta Edwinberg itu. Kalau kita tidak percaya ada kebangkitan, maka kita cenderung percaya bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, gitu kan ya. Lalu nanti kita akan merasa bahwa, jadi apa artinya hidup ini gitu ya, kalau tidak ada upah, tidak ada kelanjutan. Jadi ada sebutan anak muda YOLO gitu ya, you only live once. But you only live once, jadi mereka bebas melakukan apapun karena mumpung masih hidup, ngapain lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari konsep Alkitab, YOLO juga artinya karena kita hidup sekali, jadi harus yang terbaik buat Tuhan gitu ya Pendeta, supaya nanti lanjut ke kehidupan kekal. Silakan Pendeta tambahkan. Ya, saya pikir tepat sekali. Saya sangat setuju dengan itu. Ya. Do the best, ya, apapun lakukan terbaik untuk kehidupan yang lebih baik. Dan tadi keyakinan itu dibangun dari awal tadi. Saat kita membangun keyakinan kita kepada Tuhan bahwa di balik kematian ada sebuah kehidupan, ya. Nah, tanda kutip saat Yesus datang kedua kali, maka keyakinan itu sebenarnya menjadi sebuah saw yang kita labuhkan di belakang tabir, kata Paulus. Dan itu adalah harapan, ya. Dan apa yang kita pelajari kan kita lagi bicara tentang harapan. Artinya apa? Kita hidup di dunia yang sudah berdosa dan kecenderungan kita semua berdosa. Tapi kita punya harapan bahwa kalaupun kita mati, kita akan kembali kepada kehidupan yang kekal yang Allah karuniakan, yang sudah ditawarkan melalui firman-Nya. Dan itu yang perlu kita kerjakan, Isi. Ya, tadi kembali kepada konsep yang saya katakan bahwa hidup Daud, hidup tadi sampai sore Ayub, ya, bahkan kita sekarang bicara Yesaya, maka kehidupan mereka kehidupan yang berpaut kepada Tuhan, sehingga dia sangat yakin sekali, ya, sangat yakin sekali bahwa di balik kematian nanti ada satu kehidupan. Nah, saat orang nggak percaya tentang itu, ya memang dia nggak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena dia mendasarkan hidup sekali, ya pokoknya lakukan apa saja, toh nanti di sana nggak ada. Ya, beda dengan kita yang sudah percaya, dan kepercayaan itulah Ivi yang saya katakan menjadi basic hidup kita seharusnya. Kalau itu menjadi dasar hidup kita, tadi bahasa saya adalah worldview kita, saya yakin apapun, ya, kita tidak akan pernah goyah, Ivi, karena kita yakin apapun yang kita alami, kita susah, kita senang, kita yakin di balik ini ada satu kehidupan yang lebih dari apa yang sedang kita nikmati. Bahkan kalaupun kita tidak senang seperti orang lain senang misalkan, kita yakin di balik ini ada sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan. Dan itu sangat penting. Saat kita berani dan mau membuat komitmen worldview kita seperti itu, maka kita yakin bahwa di balik kematian akan ada kehidupan yang indah dan lebih indah, maka kita tidak perlu takut. Ya, nggak perlu takut bukan seperti tadi, karena hidup sekali mari kita puas-puaskan, nggak begitu. Tapi karena kita tahu ada kehidupan yang lebih baik, kita juga hidup lebih baik sekarang supaya kita bisa menggapainya, bukan sebaliknya. Amin. Terima kasih sekali Pendeta. Jadi bagi pemirsa yang masih menanyakan kenapa ya satu kuartal ini kita bahas kematian. Saya nggak mau belajar kematian gitu ya. Tapi kita sudah diperlihatkan bahwa konsep kematian akan
membentuk gitu ya konsep kehidupan kita, begitu ya pendeta. Apa yang kita percayai nanti kita kemana, itu akan menuntun kita apa yang mau kita lakukan, yang kita tuju di kehidupan ini. Terakhir kita akan ke hari Kamis sebelum kita kesimpulan. Judulnya Yang Telah Tidur di Dalam Debu Tanah. Kita akan melihat konsep kematian dalam Daniel dan Wahyu dan juga kebangkitan gitu ya. Kita tahu Daniel dan Wahyu itu membahas awal sampai akhirnya. Jadi apa kata Alkitab mengenai akhir kita? Apakah benar ada kebangkitan atau yang kita bahas tadi itu hanya kepercayaan para orang-orang perjanjian lama saja gitu ya. Pendeta Soni Situmorang boleh tolong mulai? Baik, ini merupakan klimaks ya dari pelajaran pekan ini. Yang telah tidur dalam debu tanah. Oke, kalau saya tidak salah tangkap, dari tadi kita bahas mengenai apa yang perjanjian lama sajikan mengenai kematian. Oke, dalam sajian tersebut bukan hanya kematiannya, tapi ada harapannya. Padahal harapan itu ada, keyakinan Daud ada, Ayub ada, Yesaya ada, ketika Yesus belum mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat apa? Dunia ya. Namun itu namanya apa? Satu hope atau pengharapan ya, pengharapan. Masing-masing orang punya harapannya. Ivy punya pengharapan, Pastor Edwin juga punya harapan. Nah, yang luar biasa adalah maka saya percaya dengan kata logos. Itu logos apa? Firman yang mengarah kepada Allah sendiri ya. Kalau Yohanes pasal 1 dikatakan NRK logos kaitheos prosoteon ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, itulah intinya. Nanti ayat 27 dikatakan lagi Allah. Nah, kenapa saya katakan begitu? Pertanyaan-pertanyaan yang sering dibahas dalam perjanjian lama akhirnya terjawab pada perjanjian baru. Kenapa? Ketika Anda, para pemirsa, melihat struktur perjanjian baru, maka kebanyakan di situ adalah pengulangan atau implementasi dari apa yang ditulis perjanjian lama. Sebagai contoh, siapa aja yang Anda tahu pemirsa dalam Alkitab yang pernah dibangkitkan? Siapa kira-kira? Contoh. Berapa orang yang pernah dibangkitkan? Oke, nggak usah jauh-jauh. Kita masuk ke bawah ke kisah Lazarus. Kenapa? Dalam Yohanes pasal 11, maka dibahas di sana apa? Kebangkitan yang dilihat oleh mata, oleh banyak orang. Bahkan kepada Marta dan Maria diberikan satu pengharapan di sana. Walaupun pada awalnya Marta apa? Berpikir lain. Namun itu sangat-sangat relevan dengan apa yang dibahas seperti lama tadi, yaitu Pak Yesaya, Mazmur, bahkan Daniel. Pasal berapa? Pasal 12. Kenapa? Daniel pasal 12 yang merupakan buku atau kitab nubuatan ya. Nubuatan atau kita bisa katakan nubuatanlah banyaknya. Kalau Alkitab mengatakan menubuatkan. Bahkan mengatakan akan muncul seorang pangeran agung yang bernama apa? Mikael. Dalam hal ini, ialah panglima bala tentara surga. Bahkan dikatakan raja segala bangsa. Atau bisa kita identifikasikan dalam pasal 9, dalam pasal 8, 25, bahwa itu mengarah kepada siapa? Yesus. Ya. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah, oke, mungkin Avi baca, tolong paragraf ke-3, bagian B mulai. Tetapi Daniel 12 berbicara tentang kebangkitan baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ketika Mikael berdiri, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Oke, cukup. Nah, saya akan bahas ke bawah karena itu bagian pendeta Edwin nanti kuburan terbuka ya. Nah, yang saya ingin katakan inilah yang terjadi. Jadi apa yang perjanjian lama bicarakan mengenai kematian nanti akan bisa kita lihat ketika Mikael, Kristus sendiri. Itu sebabnya saya bisa katakan ketika nubuatan 2300 petang dan pagi dinubuatkan yang berakhir tahun 1844, lalu ada satu interval 1 kali 7 minggu, di tengah 1 kali 7 minggu itu telah mati seorang anak manusia Yesus, dan disitulah kita mulai satu doktrin priesthood of all believers, suatu keyakinan bahwa Yesus telah mati untuk kita dan Tuhan memberikan anugerah kasih karunia kepada kita. Dan
di akhirnya nanti terlalu panjang tidak bahas lama-lama. Mikael akan berdiri dan akan ada dua golongan, satu yang selamat dan tidak selamat. Bagaimana itu lebih lanjut biar Pastor Edwin yang bawa. Nanti saya kelamaan. Terima kasih. Silakan Pendeta Edwin untuk menambahkan Ya. bagian terakhir ya. Silakan. Ya tadi memang natur kita kan adalah debu dan tanah. Saat kita diciptakan tadi ya kata Adam itu memang kita dari debu dan Tuhan katakan akibat dosa kamu kembali kepada debu. Sebenarnya dengan satu statement dari Alkitab ini meyakinkan kita bahwa natur kita memang debu dan tidak perlu takut mati karena kita memang dari debu ternyata. Yang kedua yang ingin saya berikan dari pelajaran kita saat sekarang ini juga menjadi sebuah keyakinan kita Ivi bahwa saat kita melakukan kebenaran, tidak melakukan dosa, maka kita masuk golongan orang-orang yang diselamatkan, ya, orang-orang yang memang bangkit yang pertama saat Yesus datang. Kan Yesus katakan dalam Alkitab, Tuhan katakan dalam Alkitab orang yang mati adalah orang sedang tidur, dan berkali-kali Yesus katakan ia sedang tertidur, gitu ya. Saat dia membangkitkan anak dari putri Yairus juga kepala rumah ibadat, ia sedang tertidur. Sebenarnya simpel banget nih, kita punya statement, lah kalau tidur, ya udah tidur saja, toh nanti ada yang bangunin, dan itu kepercayaan yang sedang dibangun oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah, salah satunya memang yang kita agungkan yaitu Yesus ingin menekankan kita, orang mati itu hanya tidur, nah tapi tidurnya tidur yang baik, tidur dalam Yesus. Ya, nah kalau tidur dalam Yesus, kita akan dibangkitkan waktu Yesus datang. Bangkit itu kubur-kubur terbuka, dipanggil tadi pendasar sudah hadapkan. Ada dua golongan, bangkit nanti pasca milenium, bangkit sebelum milenium. Bangkit sebelum milenium artinya kita bangkit menuju kemenangan dan masuk kepada kehidupan tadi. Itu yang membawa kita punya pengharapan sampai saat ini. Kenapa sih kita ke gereja? Kenapa sih kita masih bertuhan? Kan karena ya itu harapan, di balik itu ada kehidupan. Jadi kalau kita lakukan yang baik dan benar, itu harapan kita mau capai. Maka yang kedua, kalau kita juga jahat, melakukan dosa dan tidak menurut, maka hadiahnya adalah yang tadi kedua, dibangkitkan. Memang sama-sama dibangkitkan kok. Cuma interval waktunya ada, yang satu bangkit untuk hidup, yang satu bangkit untuk mati selama-lamanya itu. Amin. Jadi intervalnya berbeda dan tujuannya berbeda. Jangan sampai salah kereta gitu, Pendeta ya. Yes, Kita yang gimana? Baik, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung dari episode kita. Jadi mari kita simpulkan. Saya kembali ke Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Edwin Berhitu. Jadi setelah mempelajari satu pelajaran minggu ini, apa spesialnya tentang kebangkitan yang hanya Tuhan miliki gitu powernya ya. Dan juga selain kebangkitan, mengapa kita disorotkan kepada Ibrani 11? Harus pahlawan-pahlawan iman yang mengatakan itu. Dan di situ dikatakan pahlawan iman karena memang kebangkitan perlu iman gitu ya. Jadi saya balikan ke Pendeta Sony dan juga Pendeta Edwin untuk kesimpulannya. Silakan Pendeta Sony. Baik, kalau kesimpulan dari saya, jangan kita fokus kepada kebangkitannya. Karena ingat, pelajaran mengatakan setiap orang akan bangkit, benar ya? Akan bangkit, oke. Kita fokus kepada apa? Imannya, ya kan? Imannya, artinya imannya. Ketika Anda beriman kepada Tuhan, seperti Ayub, Yesaya, Mazmur, bahkan ya, saya akan ambil to restart dulu. Anda terpertanyaan mengenai Henok, ya. Ingat, salah satu orang yang punya iman sangat setia kepada Tuhan, Henok, diangkat ke surga hidup-hidup ya. Tapi fokus kepada iman. Artinya apa? The way how you live. Apa? Cara engkau hidup dalam apa? Dalam Kristus ya, dalam Kristus. Artinya gini, hubungan yang sangat intim. Nah, saya selalu sering katakan begini, Ivy. Oh, ini udah kesimpulan ya, panjang-panjang ya. Ketika King James Version mengatakan Adam knew Eve, itu lebih mengarah kepada the intimacy relationship. Apa intimacy itu? Hubungan suami istri yang lebih dekat. Maka saya katakan, jangan fokus pada kebangkitan. Berintimasilah dengan siapa? Dengan Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Karena dengan demikian, maka iman Anda, kepercayaan Anda akan semakin tinggi, dan yang paling penting adalah apapun yang akan Anda hadapi, selama Anda berintimasi dengan Tuhan, maka semua akan bisa dilewati. Dan harapan kita, harapan perjanjian lama, harapan perjanjian baru, dan harapan kita saat ini,
kita akan ada di sorga pada pagi kebangkitan itu. Terima kasih. Amin. Pendeta Edwin, silakan. Ya, jadi untuk saya begini, eh, kita sering mengatakan kita cinta sama Yesus. Yesus lebih dulu cinta sama kita. Kalau kita cinta sama Yesus, maka apapun yang Yesus katakan, tentunya minta pasti kita kasih. Sama lah kayak Ivi mungkin dengan kekasihnya. Waktu Ivi bilang, sayang, aku beliin dong aku roti, walaupun udah jam 10 malam, pasti dikasih. Tolong besok aku jemput dong, pasti dijemput gitu ya. Artinya apa? Saat kita mencintai Yesus kita dengan sungguh-sungguh, apapun kata Yesus yang kita sembah, kita mau kerjakan. Betul ya? Yang kedua yang saya mau katakan bahwa Yesus itu tipe romantis. Dia kasih isi hatinya sama kita melalui firman Allah Alkitab. Nah, saat kita membaca keromantisan Allah, cintanya dia sama kita, seharusnya kita lebih peka dan lebih percaya sama dia. Karena percaya sama dia bisa bangkitkan orang, masa kita nggak percaya bahwa kita pasti bangkit, ya, bangkit untuk satu kehidupan yang baru. Maka terakhir, bangunlah sebuah cinta kita dengan Yesus, karena Yesus lebih dahulu cinta, jangan pernah selingkuh. Amin. Terima kasih. Saya puji Tuhan untuk episode kali ini jadi lebih semangat gitu ya untuk hidup. Semoga bagi para pemirsa sekalian, pelajaran firman Tuhan ini telah membawa harapan, kepastian, dan juga makna untuk kehidupan kita yang sekarang, bukan tentang kematian kita yang nanti. Sekarang kita akan menjawab kurang lebih tiga pertanyaan dari para pemirsa yang masuk di episode lalu. Saya akan mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu, dari akun Dirlin, menanyakan mengenai kalau orang bunuh diri, Pendeta, itu rohnya kemana? Karena menurut yang ia dengar, tidak diterima di surga, tidak diterima di tanah juga, gitu ya. Jadi kemana? Dan beliau mencoba mencari di Alkitab, tapi belum mendapatkan jawaban yang pas. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Konsep bunuh diri atau kematian, Alkitab dengan jelas mengatakan itu merupakan pelanggaran hukum Allah. Dan salah seorang orang suci Katolik pernah mengatakan hal demikian, Santo Aquinas. Tapi bukan ke sana, saudaraku. Saya hanya fokus apakah itu gentayangan. Ada satu kepercayaan di Indonesia, saya akan sebutkan namanya, satu agama di Indonesia yang meyakini ketika orang meninggal maka rohnya gentayangan. Oke. Tapi ingat apa yang Alkitab katakan. Ketika saudara kembali kepada pelajaran hari Selasa minggu lalu, apa dikatakan? Roh kembali kepada siapa? Tuhan. Oke. Kata roh kembali kepada Tuhan itu bukan berarti Tuhan menerima yang bunuh diri dan enggak. Ingat, konsep pelajaran pekan lalu. Manusia dibentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskanlah roh atau ruah, bahasa Ibrani. Setelah ruah dihembuskan, maka muncullah kalimat bahasa Ibrani itu dan nepes, itu apa? Jiwa yang hidup. Debu tanah tambah roh menjadi nepes, atau jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Nah, ketika manusia mati, maka rohnya itu kembali kepada yang punya. Tubuhnya kembali kepada tanah. Itu yang dianalogikan tadi pelajaran mengenai samudra bumi ya. Dan nepes itu sendiri, yaitu jiwa yang hidup, tidak ada lagi. Lalu ketika dikatakan tidak diterima di mana-mana, maka Alkitab dengan jelas mengatakan dalam buku Pengkhotbah 12, bahkan Alkitab juga jelas mengatakan dalam Yesaya 18 ayat 4:20, bahkan mungkin saya akan bacakan satu ayat dalam Yesaya pasal 26 ayat 14 yang tadi. Dikatakan demikian. Mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum menggunakan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Oke? Kalau gentayangan berarti masih ada dong yang hidup. Nah, itulah yang saat ini sedang dipopulerkan oleh banyak YouTuber. Dipopulerkan oleh setan melalui apa? Melalui hiburan-hiburan. Hati-hati saudaraku. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa roh orang mati kembali kepada yang empunya. Ini bukan masalah dosa, bunuh diri dosa, itu harus dibeda-bedakan. Roh kembali kepada yang empunya. Intinya apa saudaraku? Intinya mari kita lebih yakin dan setia kepada Tuhan kita. Terima kasih. Yes, terima kasih Pendeta. Itu saya rasa sudah sekalian menjawab pertanyaan Pak Krisno dan juga beberapa orang lain di kolom komen. Ada satu pertanyaan lagi saya ke Pendeta Edwin Berhitu ya. Boleh singkat, padat, dan jelas karena Pendeta harus melanjutkan pelayanan lagi. Pertanyaannya datang dari
akun El Najwan, dan juga ada beberapa yang lain sepertinya masih kurang jelas apa sih perbedaan roh dan jiwa gitu ya, dan juga kemana. Tadi juga Pendeta Situmorang sudah menjelaskan. Boleh Pendeta, silakan. Ya, tadi rumus yang diceritakan oleh Pendeta Sony adalah roh ditambah debu sama dengan nepes atau nafas, hidup. Sekarang jiwa. Jiwa itu adalah roh itu sebenarnya. Nah, pertanyaan kembali kepada kemana tadi Pendeta Sony katakan, bukan di surga ada kantong-kantong roh atau kotak-kotak roh, ya kembali tidak. Tapi yang saya mau katakan pada dalam buku Pengkhotbah pasal 12, roh kembali kepadalah artinya itu personal identity, identitas pribadi kita. Sebab pada saat kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, maka dicatat nama kita. Maka yang dimaksud roh kembali itu adalah personal identity. Tersebabnya saat kedatangannya akan dibuka kitab-kitab, dipanggil Edwin mana, masuk yang kebangkitan pertama atau kebangkitan yang kedua. Jadi bukan berarti ada ruang roh. Itulah sebabnya doktrin Alkitab katakan gak ada namanya gentayangan-gentayangan. Semua tidur, saatnya bangun dibangunkan Tuhan, maka dibuka kitab. Layakkah Edwin masuk kepada kehidupan yang pertama, yaitu surga, atau yang kedua nanti dibangkitkan untuk dibinasakan, ya. Seperti itulah akan dicatat semua kehidupan kita yang namanya personal identity. Dibuka lagi, dipanggil seperti file dalam komputer, dipanggil lagi. Amin. Terima kasih untuk para akun-akun yang sudah mempertanyakan. Kami harap pertanyaan lebih banyak lagi di minggu depan biar lebih interaktif dan juga dinamis diskusi kita. Di akhir, saya minta Pendeta Sony Situmorang untuk mendoakan para pemirsa kita untuk tetap berpengharapan sampai pada akhirnya. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan ketika kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami bersama-sama dengan para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Bapak dengan penjelasan kami sebagai manusia yang penuh kekurangan ini, maka intisari pelajaran boleh kami terima dalam hati kami masing-masing. Berkati pelajaran sekolah sahabat ini, berkati hambamu, Pendeta Edwin, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, berkati seluruh pemirsa, berkati keluarganya, berkati kehidupan mereka, berkati imannya, dan khusus berkati kepercayaan mereka Tuhan, sehingga mereka akan tetap setia. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, lalu kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Edwin Berhitu dan juga Pendeta Sony Situmorang, ditunggu kedatangannya di lain waktu. Dan bagi para pemirsa, jika tadi pembahasan sepertinya teoritis gitu ya, mana buktinya ada kebangkitan? Minggu depan kita akan membahas kebangkitan sebelum salib. Kita akan melihat contoh-contohnya bahwa power Tuhan, kekuasaannya untuk membangkitkan orang itu sudah ada sejak zaman dulu dan nyata adanya. Sampai kita bertemu lagi, semoga sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang berkati.